Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadzah Tri Damayanti. Pada pagi hari ini Ustadzah akan menyampaikan tema 4, globalisasi. Sebagaimana telah dijelaskan di penjelasan tema 4 sebelumnya, bahwasanya globalisasi adalah tidak adanya batasan wilayah antara masing-masing negara untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, untuk menjalin hubungan baik secara politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Sehingga globalisasi ini menjadi ruang yang besar bagi seluruh penduduk dunia untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah akan menjelaskan tentang globalisasi dari muatan mata pelajaran IPA. Seperti kita ketahui bahwasanya globalisasi merupakan titik tolak ditemukannya penemuan-penemuan terbaru dari para penemu yang kita bahas di tema sebelumnya. Akan tetapi hampir keseluruhan penemuan yang ditemukan oleh penemu-penemu itu menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk mengoperasikan alat-alat yang ditemukan oleh para penemu sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan menggunakan energi listrik. Penggunaan listrik yang digunakan terus-menerus. Seperti kita ketahui bahwasanya pembangkit energi listrik yang digunakan oleh hampir 80% dunia menggunakan bahan bakar fosil, yang tentunya semakin lama akan menjadi semakin habis. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian ketika kalian menikmati energi listrik menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan listrik, tahukah kalian bagaimana cara listrik itu sampai di rumah kalian? Maka Ustadzah akan menjelaskan bagaimana proses listrik bisa sampai ke rumahmu. Yang pertama, listrik dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dari alam. Saat ini, energi dari alam yang banyak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik adalah sumber daya alam yang berasal dari sumber daya alam fosil, di mana seperti batu bara dan minyak bumi sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian dari sumber energi yang tersedia di alam itu, kemudian energi listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik yang kemudian dinaikkan ke transmisi penaik tegangan, kemudian disalurkan melalui sutet sebagai proses transmisi ke bagian distribusi, sehingga dari bagian distribusi ini akan mengalir ke rumah-rumah kalian. Nah, tahukah kalian apa itu sutet? Sutet kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu saluran transmisi tegangan ekstra tinggi yang menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik sehingga tersalur ke bagian transmisi yang lainnya. Sutet yang kita ketahui dengan bentuk seperti tower-tower tinggi melalui pegunungan, melalui hutan, sehingga listrik itu kemudian dapat dialirkan melalui gardu-gardu listrik di masing-masing daerah. Dari gardu listrik itu kemudian tegangan diturunkan oleh transformator penurun tegangan yang kemudian disalurkan ke transmisi distribusi,
sehingga tegangan listrik yang disalurkan ke transmisi distribusi ini tidak menjadi halangan atau tidak berbahaya bagi transmisi atau bahan-bahan yang ada di rumah. Oleh transformator penurun tegangan yang ada di gardu distribusi, tegangan listrik kemudian diturunkan lagi hingga menjadi 220 volt. Karena tegangan listrik yang terlalu tinggi dapat merusak alat-alat listrik yang ada di rumah kalian, sehingga transmisi penurun tegangan yang ada di gardu distribusi ini sangat penting. Untuk itulah, jika sampai gardu distribusi ini transformator yang ada di gardu penurun tegangan ini sampai meledak atau rusak, maka yang terjadi di daerah kalian terjadi listrik padam. Nah, dari proses transmisi listrik dari tempat tegangan atau tempat pembangkit listrik sampai di rumah kalian, maka Ustazah mengajak kalian untuk berpikir, mengapa kita perlu menghemat listrik? Anak-anakku sekalian, listrik dari bahan bakar fosil yang dihasilkan untuk pembangkit listrik merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Untuk menghasilkan sumber daya alam ini perlu jutaan tahun untuk kembali menjadi produk yang diinginkan. Akan tetapi, kita tahu dari sejarah bahwasanya bahan bakar fosil berasal dari hewan dan tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga diurai oleh senyawa di dalam tanah sehingga menjadi bahan bakar yang sekarang ini kita bisa manfaatkan. Akan tetapi, jika sumber daya alam fosil ini sudah habis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian kita tidak melakukan aktivitas? Maka solusinya adalah mencari energi alternatif untuk menghasilkan listrik, yaitu dengan menggunakan teknologi hijau atau green technology. Misalnya dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga angin, atau dengan energi alternatif yang ditemukan oleh penemu-penemu selanjutnya. Energi alternatif ini sangat penting karena untuk kelangsungan hidup kita membutuhkan energi alternatif atau sumber energi lainnya yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, kita mempelajari tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Coba perhatikan dari gambar yang disampaikan oleh Ustazah di slide ini. Kita lihat warna biru yang ada pada gambar itu adalah air yang berasal dari waduk atau bendungan. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang kedua yang dapat diatur oleh kartu pengaman, baik bisa terbuka dan tertutup sebagaimana sesuai dengan volume air yang dibutuhkan. Kemudian ke tangki pengaman tekanan, air di dalam pipa pesat kemudian dialirkan ke turbin. Begitu prosesnya, silakan kalian baca sendiri di slide ini yang nantinya akan dapat menghasilkan energi listrik. Nah, selain pembangkit listrik tenaga air, kita juga bisa memanfaatkan panel surya sebagai energi alternatif. Panel surya dengan menggunakan sel-sel surya dengan memanfaatkan sinar matahari yang panas, karena kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara tropis yang hampir setiap tahun mendapatkan sinar matahari penuh, sehingga energi yang
diperoleh dari sinar matahari ini bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, ini adalah desain rumah yang menggunakan energi alternatif sebagai penghasil energi listrik. Nah, setelah melihat gambar pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya sebelumnya, anak-anakku, marilah kita coba untuk melakukan percobaan menghasilkan energi listrik dari energi alternatif. Kemudian coba buatlah percobaan dengan menggunakan umbi-umbian sebagai energi alternatif dengan alat dan bahan yang sudah Ustazah sampaikan. Alat dan bahan, kalian bisa menggunakan kentang atau umbi-umbian yang lain. Kemudian lampu LED, lampu kecil, lampu bohlam yang kecil sekali. Kemudian kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng. Jika kalian kesulitan untuk menemukan lempengan tembaga atau lempengan seng, kalian bisa membuka batu baterai yang di dalamnya ada hitam-hitam itu. Nah, itu yang bisa kalian gunakan sebagai konduktornya. Kemudian langkah percobaannya adalah tusukkan lempeng tembaga dan seng ke dalam kentang mentah. Ingat, anak-anakku, yang digunakan dalam percobaan ini adalah kentang mentah, bukan kentang rebus atau perkedel. Jepitan kabel pada lempeng tersebut dan hubungkan dengan lampu. Lihat nyala lampu yang terjadi. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambahkan kentang tersebut agar arus yang dialirkan bertambah. Nah, sebagai tugas, lakukan percobaan sebagaimana petunjuk di atas dan buatlah laporan kegiatan percobaan dengan format seperti pada buku tematik tema 4 halaman 103 dan sertakan foto percobaan yang dilakukan. Kemudian kerjakan dalam selembar kertas folio. Kirimkan tugas sebagai laporan portofolio 1 minggu setelah materi dan tugas ini diberikan. Berarti jika sekarang hari Senin atau Selasa video pembelajaran ini disampaikan kepada kalian, maka wajib mengumpulkan tugas untuk Senin atau Selasa di minggu yang akan datang. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, silakan dipelajari, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis tugas kalian. Baiklah, demikian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga semuanya selalu sehat dan bisa melakukan percobaan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.